Sobat Sarastia, ketemu lagi dengan kita Miss Alvira dan Mbah Don di podcast Ambidex Talk dengan judul Flowchart udah nggak bisa lagi digunakan dalam bisnis proses. Wah, kenapa? Wah, kita langsung aja tanya kepada narasumber kita Mbah Don. Kenapa kok judulnya seperti itu nih Mbah Don? Ini Miss El sukanya memprovokasi nih. Coba ini Miss El ya, coba Mm-mm. Badon agak perhalus Oke, sedikit ya. Jadi halus. memang idealnya tidak direkomendasikan. Oke, tidak Nah, direkomendasikan iya. teman-teman yang benar. Mm-mm. Oke, ada banyak pertimbangan misalnya ya, mengapa bisnis proses itu kalau kita modelkan dalam bentuk diagram, sebaiknya memang tidak menggunakan pendekatan flowchart. Oke. Itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu terkait dengan tingkat kemudahan di dalam memahami alur kerja. Kalau nggak salah, Mbak Don sudah lama tidak menggunakan flowchart misal. Terakhir kapan Mbah? Terakhir paling 2012, 2012, iya. 2012 ya. Berarti pas hampir 12 tahun lebih ya, itu. Jadi ketika itu Mbak Don masih pakai flowchart itu ketika mengimplementasikan ISO 9001. Saat itu kami, ya, kita kan masih belum join. Oh, iya. Saat itu kami eh, lagi ada program mentoring ya tentang implementasi ISO 9001 selama setahun. Di situ kami diajarkan terkait dengan bagaimana menyusun SOP. Jadi masih belum menggunakan pendekatan bisnis proses. SOP itu dibuatkan kayak diagramnya dengan menggunakan flowchart. Nah, singkat cerita, eh tidak sampai setahun dari implementasi ISO, saya menemukan saat itu kalau kita menjelaskan alur kerja masih menggunakan flowchart, itu kayaknya banyak hal-hal yang agak sulit untuk dijelaskan dalam bentuk diagram. Jadi Oke. alur kerja yang terus semakin berubah, semakin dinamis, itu terus kemudian kami butuh satu diagram dan itu kalau dibuat dalam bentuk flowchart itu agak sulit misal. Nah, makanya Mbak Don dengan tim saat itu mencoba pendekatan lain apa ya kira-kira eh, model yang bisa kita pakai untuk pengganti flowchart. Dan Oke. alhamdulillah saat itu ketemu yang namanya Business Process Model Annotation atau Oh, BPMN yang baru distandarisasikan BPMN versi 2.0 itu di tahun 2011. baru banget Artinya ya. masih hot-hotnya itu. Wah, nanti Om Badon akan bercerita ya misal ya terkait dengan experience bagaimana belajar BPMN di tahun 2013 itu langsung dengan Profesor Romi Satrio Wahono. Beliau seorang profesor dan salah satu juga penggerak BPMN di Indonesia juga. Dan saya masuk kelasnya beliau 4 hari, Senin sampai Kamis di Jakarta, dekatnya Pancoran itu. Dan peserta yang lain dari perusahaan multinasional. Ada yang dari core banking, ada yang dari telco dan seterusnya. Dan saya memang pengen belajar itu. Dan saya baru tahu apa yang disampaikan oleh Profesor Romi, memang saat itu kita diminta untuk meninggalkan flowchart. Oke, baik Mbak. Dan betul banget misal, semakin kita belajar flowchart, semakin kita pusing. Makin pusing gitu ya Mbak Dan ya. ada standarisasi yang memang perlu kita pelajari yang lebih baik lagi gitu. Mm-mm. Oke Mbak. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong tentang diagram dimulai dari flowchart walaupun memang sudah kita tinggalkan ya Mbak ya. Iya. Itu memang sebenarnya jauh lebih baik daripada kita hanya mensandarkan alur kerja itu dengan tulisan ya Mbak. Wah, kalau tulisan lebih dinosaurus lagi tuh Lebih Miss L. dinosaurus lagi. Mbak mungkin Iya. bisa dikasih tahu Mbak, kenapa kok Mm-mm. kita saat ini memang Mm-mm. perlu berpindah kepada diagram gitu Mbak dalam mensandarkan bisnis proses itu. Nah, yang pasti begini Miss L ya. Jadi kalau kita belajar bisnis proses, memang salah satu topik yang perlu kita dalami, yang perlu kita perhatikan terkait dengan dokumentasi kan. Betul. Mengapa bisnis proses itu perlu kita dokumentasikan?
Nah, cara mendokumentasikannya itu memang ada dua, misal. Pertama dengan tulisan, Oke. yang kedua dengan diagram. Nah, kalau yang tulisan itu sangat tidak recommended, sangat tidak recommended. Itu pasti pasti pusing, pasti akan multitafsir dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, kita fokusnya adalah mengubah dari tulisan, walaupun masih ada beberapa organisasi yang saya temui itu untuk menjelaskan alur kerja yang didokumentasikan dalam bentuk sebuah dokumen itu menggunakan tulisan. Itu sih tidak salah, misal. Ada cumanya ya. Cuma Itu tidak recommended banget. Nah, terus kemudian kalau dalam bentuk diagram umumnya nanti menggunakan flowchart atau menggunakan BPMN. BPM. Nah, kalau kita bicara terkait dengan cara mendokumentasikan seperti pertanyaannya Miss L, mending kita menggunakan diagram. Diagram. Nah, nanti masalahnya diagrammu juga perlu kita pecah lagi nih. Apakah menggunakan diagram yang berbasis flowchart, yang masih mayoritas dipakai oleh teman-teman, ataukah kita beralih kepada satu standarisasi yang itu memang diakui secara internasional, terus kemudian juga mudah kita menggunakannya, baik ketika mendesain sampai mengimplementasikan dan seterusnya. Nah, Oke, pertimbangannya nggak usah pakai tulisan, tapi pakai diagram pakai aja. diagram. Dan diagram yang menggunakan BPMN. Ya, betul banget. Oke. Nah, Ya, mungkin Mbak Don bisa menjelaskan nih, mungkin kita perlu berkenalan dulu ya ya. gitu dengan BPMN ini. Mm-mm. Kan seperti Mbak Don bilang tadi bahwa BPMN ini memang sudah standar internasional. Ya. Artinya mau kita di Indonesia ataupun di negara yang lain nih semuanya sama gitu Ya. pemahamannya gitu ya Ya. Mbak. Nah, mungkin Mbak Don bisa menjelaskan BPMN. Saya belajar BPMN seperti yang sering saya sampaikan ya, lebih dari 12 tahun yang lalu, itu memang mudah, misal. Kita mudah mendesain, kemudian kita mudah mempelajari, mendokumentasikan juga pasti lebih mudah, dan yang penting juga mudah untuk diimplementasikan, baik secara manual maupun secara teknologi, kan, seperti itu. Nah, BPMN sendiri itu sebenarnya sebuah standarisasi untuk memodelkan bisnis proses dalam bentuk diagram, dan dia itu didukung oleh banyak pihak. Standarisasi itu bukan hanya satu pihak yang membuat standarnya, misal, tapi bisa puluhan pihak ya. Ini kalau tidak salah ya, termasuk juga di situ ada SAP, ada IBM, ada Oracle. Iya, 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 Kita iya. tahu bahwa yang saya sebutkan tadi adalah vendor-vendor yang mereka bergelut di dalam teknologi yang mengkhususkan untuk keperluan manajemen bisnis. Iya, Ya, betul. Kita semua pasti tahu tuh ya Mbak ya, iya, 3 nama besar tadi. iya, betul. Itu belum lagi didukung sama praktisi. Jadi BPMN, Business Process Model and Notation, itu standarisasi yang tidak ecek-ecek gitu, Mas. Ndak apa ya, ndak cap kaleng-kaleng gitu. Jadi BPMN itu didukung oleh vendor, oleh praktisi, bahkan oleh akademisi juga. Teman-teman cukup banyak para profesor yang dia juga berkontribusi dan diajarkan juga di dunia kampus, Miss. Kalau Miss L pernah belajar misalkan di jurusan IT, itu BPMN juga mestinya juga diajarkan. Oh, kebetulan saya bukan IT nih Mbak, jadi belum tahu. Tapi cukup menarik nih Mbak Mm-mm, BPMN. mm-mm, Artinya sangat-sangat terstandar, mm-mm, kemudian juga sangat mudah digunakan kata mm-mm, Mbak Don tadi. Lalu tapi yang saya tahu nih Mbak, di mm-mm. Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan flowchart Yes, seperti itu. Padahal betul Mbak Don banget. sudah belajar di 12 tahun yang lalu Mbak, gitu. Iya, iya. Mungkin Mbak Don bisa menjelaskan lagi kenapa saat ini tuh kita harus segera berpindah gitu atau Mm-mm. merubah, mungkin kita sudah punya yang flowchart, Iya, kita hijrahkan nih Mbak ke BPMN iya. Mbak. Saya juga pengguna flowchart, misal. Awalnya ya, Oke. jadi 12 tahun Mm-mm. yang lalu, baru juga menggunakan flowchart untuk menjelaskan alur kerja dalam bentuk model, ya, dalam dokumentasinya, gitu. Nah, gini misal, ini berarti kita mesti membongkar
apa sih kekurangan dari flowchart itu Oke. ya. Ini sekali lagi konteksnya di zaman yang sekarang ya. Pertama, Miss El, jadi flowchart itu tidak bisa terlalu memberikan gambaran secara ekspresif ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, jadi sekarang itu, Miss, kalau kita menjalankan aktivitas, itu nggak hanya bicara tentang workflow aja, tapi di dalam aktivitas itu kita butuh yang namanya aturan-aturan. Bukan aturan perusahaan, tapi aturan yang itu terikat oleh Aktivitas. aktivitas. Oke. Jadi di level aktivitas ada namanya, nanti ada activity rule, ada policy, Polisi. ya ada activity, ada activity yang itu perlu diatur kebijakannya, bukan kebijakan perusahaan. Oke. Nah, seperti itu ya, ada activity policy, ada activity rule, kemudian ada SOP dan seterusnya. Nah, kita bayangkan kalau flowchart dipaksa untuk memenuhi kebutuhan itu, nggak bisa, Miss, itu loh. Nah, makanya nanti kalau kita menggunakan BPMN, nanti kita akan lebih mudah. Misalkan ini contoh ya, kalau misal udah pernah belajar dan sekarang masih ngajar BPMN juga Iya, kan, betul betul. di dalam satu aktivitas itu kan, kalau di BPMN itu kan kita bisa mendefinisikan jenisnya itu. Ya, Apakah aktivitas itu dikerjakan secara manual, manual, aktivitas itu berkaitan dengan otomasi, dengan IT, otomasi, betul. apakah aktivitas itu terkait dengan business rule, aktivitas itu terkait dengan integrasi dengan sistem lain, Benar misalkan banget. CRM, ERP dan sebagainya. Ini kalau kita pakai pakai flowchart, nggak bisa, Miss, gitu loh. Betul ya, Mbak ya. Nah, kita butuh fleksibilitas sampai mendefinisikan jenis aktivitas tuh butuh kita. Benar Nah, benar. gitu. Itu yang menurut Badan nggak bisa diakomodir oleh si flowchart. Si flowchart Nah, karena memang kalau kita melihat BPMN sendiri itu kan dari start event, kemudian activity-nya aja itu mm-mm. udah banyak ya Mbak elemennya yang menggambarkan itu harus dikerjakan seperti Nah, apa. ini yang kedua nih. Ah, ah, ah. Ini kelemahan flowchart, dia itu nggak bisa menggambarkan proses yang berjalan secara paralel. Nah, iya, gateway ya Mbak. Gateway-nya, nah ini menarik nih. Jadi di flowchart itu tidak ada mekanisme untuk mengendalikan aliran proses yang bersifat paralelism atau simultan. Ya, ini contoh kalau kita di business process model annotation atau BPMN, satu aktivitas itu kemudian dia pecah menjadi dua aktivitas yang dilakukan secara paralel. Nah, gitu. Contoh nih, misalkan ketika kita menerima order, misalkan pura-pura kita di outlet ya, outlet warung gitu aja Oke. ya. Nanti ada ada tamu datang, terus dia kan order tuh pesan apa gitu ya, misalkan pesan nasi goreng buat nanti berbuka puasa itu. Terus ketika pesanan datang dari si apa namanya si pelanggan, itu kan sebenarnya kan banyak aktivitas yang dilakukan secara paralel di internal. Iya, Di betul. dapur itu kan ada urusan dapur, dapur mungkin menyiapkan makanan, Iya, kemudian di bagian minuman minuman disiapin apalagi minuman, gitu. terus Betul betul kemudian Mbak. nanti macam-macam lah itu. Heeh. Dan Dan itu ini kan nggak bisa berurutan ya Mbak berurutan, ya. nggak bisa, Harus paralel harus jalannya. paralel, Heeh, betul. iya. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk flowchart, sulit, Miss, itu loh. Oke, Dan gimana ya kayaknya sih Mbak? nggak mungkin itu. Nah, makanya kalau kita menggambarkan aktivitas yang sifatnya paralel, lebih mudah kita menggunakan BPMN tadi. Iya, BPMN betul. gitu, betul banget Mbak. Nah, sudah terpampang jelas nih ya Mbak ya Iya, bahwa memang flowchart itu mungkin kita bilang out of date ya dengan iya, menggambarkan proses bisnis yang sekompleks yes, sekarang. iya. Tapi kenapa Mbak gitu? Tadi kan saya juga sudah bilang masih banyak perusahaan yang mungkin masih menggunakan flowchart. Itu Iya. penyebabnya itu apa ya Mbak sebenarnya? Saya ini bukan dukun, Oh, misalnya. oke. Ini coba Mbak Don analisis Mm-mm, ya. mm-mm, Ini kan berarti kata kuncinya kan teman-teman pelaku bisnis mm-mm. itu bisa jadi mereka tidak terlalu memahami keilmuan bisnis proses manajemennya. Oke. Jadi ilmu BPM-nya itu nggak tahu. Nah,
jangan-jangan teman-teman ini belum memahami kalau bisnis proses itu ada sistem pengaturannya, mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Mm, Nah, sedangkan topik kita kali ini kan lebih spesifik pada tahapan memodelkan, ya. mendiagramkan bisnis proses, Mm, mendiagramkan alur kerja. Nah, sebelum kita mendiagramkan alur kerja, itu kan tahap sebelumnya kan sudah antri tuh, ya. ya. Terus kemudian pasca kita memodelkan dalam bentuk diagram, itu Mm, kan tidak berhenti di situ. Nah, iya. ini kalau menurut saya nih, ya secara subjektif, bisa jadi karena banyak pelaku bisnis yang belum memahami keilmuan BPM-nya itu sendiri. Oke. Nah, sehingga nanti ketika masuk tahap memodelkan dalam bentuk diagram, nggak Mm, ngerti standar untuk mendiagramkan ini pakai apa, itu misal. setuju Mbak Don. Jadi memang kalau di video sebelumnya Mbak Don bilang pentingnya kita memahami metodologi dulu sebelum mempraktekkan, Ya, ini benar-benar terpampang jelas ya yes, Mbak ya. betul. Oke Mbak. Jadi menurut Mbak Don rekomendasinya Mbak Don ini apa nih? Kalau untuk memodelkan ya, Mm-mm. pasti dan BPMN. yakin bisnis proses model annotation atau Oke. BPMN itu. Oke, BPMN ya Mbak ya. Dan tapi teman-teman juga harus sadar bahwa BPMN ini sebenarnya kalau kita dalam rangkaian bisnis proses life Mm-mm. cycle itu udah di tengah-tengah ya Mbak Udah di ya. tengah-tengah dia. Sebelum kita Heeh. mendokumentasikan Mm-mm. yang nanti akan ditetapkan oleh mungkin direktur, Mm-mm. ya kita harus modelkan dalam bentuk diagram dulu, Miss. Bentuk diagram dulu, betul Mm-mm. banget. Nah, mungkin nanti di podcast kita Mm-mm. selanjutnya ya Mbak Don, kita Mm-mm. bisa mendemokan bagaimana sih caranya dalam penggunaan BPMN itu sendiri Oh untuk yes, memodelkan bisnis proses. harus bisa ya, karena kan harus bisa karena apa? Ini fakta ya. Ini ada di SMK, itu pun juga bisa loh. Oh iya, betul banget, Ada di bisa SMK pasti ya. bisa bisa BPMN itu juga bisa. Jadi memang kalau kita kalau kita mudahnya misal ya, kalau kita pakai flowchart itu biasanya dia modelnya apa ini potret ya, Iya, portret ke bawah, ya atas ke bawah, vertikal. ya Ha. vertikal. Tapi kalau BPMN itu lebih ke landscape, Iya, jadi betul. horizontal. Sama seperti letak kedua mata kita ini, bola mata kita kan horizontal tuh. Heeh. Jadi lebih enak kita dari kiri kanan itu ya daripada dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu ketika kita scroll di medsos itu. Mbak, kayaknya ini saya agak sedikit terlewat sedikit, Mbak. Mm-mm. Kalau kalau nggak salah, sepengetahuan saya ketika kita menggunakan flowchart itu apakah betul hanya mewadahi satu satu partisipan aja, Mbak? Sebenarnya bisa lebih dari satu Bisa misal, lebih ya iya. tetap ya, Mbak ya. Cuma nanti gini, Mm-mm. eh, kita akan kesulitan Mm-mm. karena ini faktanya ya. Mm-mm. Dulu ketika pas COVID Mm-mm. itu kebetulan Sarastia mendapatkan project Mm-mm. dari sebuah korporasi besar, Oke. dia ekspor juga. Mm-mm. Itu projectnya simple, memporting, jadi memindahkan dari flowchart ke Flowchart, dalam BPMN itu. oke. Heeh. Dan itu meminta ampun, misal memahami flowchart itu luar biasa sulit. Akhirnya butuh waktu ya, Mbak, untuk Iya. memahami itu. Nah, nah ketika dibuat dalam bentuk BPMN itu Mm-mm. lebih simpel, jauh lebih mudah. Kalau umumnya kalau teman-teman masih menggunakan flowchart, itu kecenderungannya makan space, makan berlembar-lembar. Karena dia Mm-mm. vertikal, misal. Oh ya, Vertikal ke ke bawah, bawah. nanti bisa 4 lembar Hanya untuk itu satu proses, untuk Mbak. satu proses dan itu wasting time. Kalau orang lean Iya. itu wah buang-buang waktu dia. Mm-mm. Nah, nah eh, 4 lembar ya, Mm-mm. 4 halaman itu Mbak Don porting cukup 1 halaman Cukup satu halaman. dan itu bikin si kliennya itu wah keren ini gitu loh. Iya, Lebih simpel, betul. lebih mudah dan tentunya kita lebih standar itu misal. Iya, wah keren banget. Ini berarti kita punya hutang ke teman-teman Sarastia di luar Iya. sana bahwa Mm-mm. kita harus mendemokan bagaimana cara Yes. penggunaan BPMN Ya, gitu ya Mbak Don ya. yang tentunya akan memudahkan bukan tambah mempersulit. Iya, betul. Setuju banget karena di Sarastia sendiri juga sudah
selain ngajar juga Mm, mempraktekkan tuh lebih gampang banget iya, teman-teman, dan itu pastinya juga bisa dikerjakan oleh tim ya Mbah ya. Karena di Sarasnya sudah pakai ada di SMA-nya udah bisa pakai BPMN juga nih iya. gitu, Ini sudah bahkan bisa. adik-adik SMK pun juga terlibat di otomasi juga. Waduh, Keren juga oke. kan? Nah, Mm. teman-teman, terima kasih banyak Mbah Don Ya, untuk sama-sama Miss El. waktunya di podcast kita kali ini. Seperti yang kami bilang tadi, jangan bosan-bosan ngikutin podcast kita karena kita Yes. masih punya banyak hutang ke teman-teman. Di tema-tema selanjutnya akan lebih daging lagi. Jadi, kalau misalnya teman-teman subscribe kita di akun YouTube kita tuh jangan lupa ya untuk nyalain notifikasinya. Karena kita kan sering banget upload YouTube, video podcast-podcast yang lainnya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar makin banyak yang tahu tentang bisnis proses sehingga tempat kerja yang lain juga makin asik. Oke, see you semuanya. Terima kasih.